What do you want to do with me? Halo sobat pascol semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Oke, kali ini saya akan mencoba out of the box dari yang biasanya saya sering merangkum film-film action keren, tapi nyatanya viewernya dikit. Tapi ya udahlah, sekarang gue kasih film pengecerotan dengan judul Crazy Stupid Love yang rilis pada tahun 2011 lalu. Film ini menceritakan tentang polemik kehidupan rumah tangga yang dimana tiba-tiba seorang pria diceraikan secara sepihak oleh istrinya. Depresi berat membuat pria tersebut menjadi liar dengan melakukan pengecerotan bersama berbagai macam wanita yang ditemuinya. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Adegan awal kita langsung diperlihatkan suasana makan malam pasangan suami istri di sebuah restoran. Suasana mendadak berubah menjadi hening ketika tiba-tiba sang istri mengatakan ingin minta cerai dari suaminya. Diketahui pria malang tersebut bernama Cole dan istrinya yang bernama Emily. Setelah istrinya minta cerai, Cole terlihat stres berat dan saat perjalanan pulang, ia hanya terdiam tak berbicara sepatah kata pun. Sang istri mengaku kalau dirinya telah selingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama David. Sesampainya di rumah, terlihat suasana keluarga Cole juga tak terlalu harmonis. Anak laki-lakinya Robbie, bocah tengil yang baru berusia 13 tahun, nekat mencintai pengasuhnya Jessica yang sudah berusia 17 tahun. Jessica sendiri dipekerjakan Cole untuk menjaga Robbie dan adik perempuannya, Molly, selama orang tuanya bekerja. Cole mengatakan kalau ibunya minta cerai dan sepertinya itu berpengaruh pada kondisi mental anaknya. Scenes berpindah ke sebuah bar dan kita diperlihatkan gadis seksi bernama Hannah. Saat sedang asik ngobrol dengan temannya, datanglah pria manis bernama Jacob. Dengan pedenya, Jacob menggoda dan merayu Hannah untuk diajak pulang ke apartemennya. Namun, kali ini Jacob kurang beruntung karena dia harus berhadapan dengan wanita cuek seperti Hannah. Kembali diperlihatkan Cole yang sedang dalam perjalanan mengantar Jessica pulang. Ada yang aneh dengan tingkah laku Jessica ketika bersama Cole. Apakah itu tanda-tanda kalau dia minta dicangkul? Setelah mengantar Jessica pulang, Cole yang gabut berat mampir ke sebuah bar untuk sekedar minum ciu di sana. Seringkali secara tidak sadar, dia berbicara pada semua orang kalau David telah meniduri istrinya. Stadium 3. Divorce. It's a divorce. Thanks. Walaupun kenyataannya dia stres berat, tapi dia masih tetap bersikap sok kuat di hadapan istrinya. Padahal sang istri sejatinya merasa khawatir dengan keadaan mental Cole. Akhirnya, Cole pun angkat kaki dari rumah Emily serta membawa barang-barang pribadi miliknya. Saking gabutnya, setiap malam Cole rutin pergi ke sebuah bar. Terlihat Jacob memperhatikan tingkah konyolnya dari kejauhan. Akhirnya, Jacob menghampiri Cole untuk sekedar berkenalan dengannya. Cole pun curhat tentang masalah rumah tangganya dan lagi-lagi mengigau mengatakan kalau David telah meniduri istrinya. Jacob menawarkan bantuan pada Cole untuk mengembalikan kejantanannya. Jacob adalah tukang cangkul kelas kakap yang tiap malamnya selalu mendapatkan pengecerotan dari wanita-wanita yang ada di bar. Namun saat itu Cole masih menghiraukan tawaran Jacob. Hari demi hari, kegalauan Cole tak juga mereda. Akhirnya, dia memutuskan untuk menemui Jacob dan mencoba menerima tawarannya. Dimulai dengan merubah penampilan Cole yang terkesan seperti kakek-kakek penghuni panti jompo menjadi pria maskulin yang karismatik. Membeli setelan jas, sepatu kulit, serta beberapa aksesoris mewah lainnya, serta merapikan potongan rambutnya di salon. Jacob juga membriefing Cole tata cara mendekati dan merayu seorang wanita. Namun nampaknya
Cole masih terlalu canggung untuk jadi playboy seperti Jacob. Di sisi lain, sepertinya Emily juga mengalami kesulitan yang sama selepas kepergian Cole. Scenes berpindah ke Jessica yang risih dengan spam chat dari Robbie. Jessica merasa sangat terganggu dengan rayuan Robbie dan meresponnya dengan sangat ketus. Kemudian, untuk pertama kalinya, Robbie bertemu dengan David, lelaki yang merusak hubungan orang tuanya. Tentu saja, David harus merasakan cacian dari bocah yang sedang hancur hatinya. Jacob kembali mencoba mengetes kemampuan Cole dengan mengenalkan seorang wanita montok, salah satu pengunjung bar. Dan lagi-lagi, Cole yang masih kikuk membuat sang wanita ilfil dengannya. Cole yang panik kembali mengigau menceritakan kalau istrinya ditiduri oleh David dan menceraikannya. Ternyata hal tersebut berhasil memikat wanita bohong itu dan akhirnya Cole berhasil mendapatkan pengencerotan pertamanya. What do you want to do with me? Sejak saat itu, Cole sudah mulai menemukan performa terbaiknya sehingga Cole yang sekarang telah berubah lebih karismatik dan dengan mudah mendapatkan pengencerotan berikutnya. Kini Cole merasa sangat bahagia dengan hidupnya hingga membuatnya lupa dengan masalah perceraian istrinya. Scenes berpindah ke Jessica yang memberanikan diri menghampiri salah satu ayam kampus di sekolahnya. Ia bertanya tentang cara yang paling ampuh untuk memikat seorang pria. Tepatnya om-om sih. Wanita tersebut menyarankan Jessica untuk mengirimkan foto nya agar pria tersebut bergairah. Sementara itu, Robbie yang sedang galau mencoba mencari inspirasi bersama ayahnya. Setelah itu, Cole dan Emily terlihat sedang berada di sekolah Robbie untuk menemui guru kelasnya. Emily kaget dengan perubahan penampilan Cole yang terlihat lebih bersahaja sekarang. Sepertinya Emily mulai sedikit melunak dan mungkin berpikir untuk rujuk kembali. Sampai akhirnya, Mrs. Weaver? ternyata wali kelas Robbie adalah perempuan yang pernah digenjot Cole tempo lalu. Sang guru yang kecewa lantas menceritakan kekonyolan Cole yang meminta terlebih dahulu selama 45 menit karena merasa gugup. Someone who allows a woman to go downtown for 45 minutes. Emily yang tadinya mulai melunak malah menjadi murka kepada Cole. Cole yang panik malah keceplosan kalau dirinya telah melakukan pengencerotan bersama 9 wanita lain sebelumnya. 9? Scenes berpindah ke suasana pesta perayaan kelulusan Hannah. Dia sangat berharap pada pacarnya Richard untuk memberikan kado spesial untuk melamarnya. Namun ternyata Richard belum ingin melamar Hannah dan dia malah ingin menjadikannya pengacara tetap di kantornya. Hal tersebut membuat Hannah kecewa karena Richard lebih mementingkan karir daripada hubungan mereka. Hannah yang lagi galau langsung pergi menuju bar untuk menemui Jacob. Namun tak seberingas gurunya Robbie tadi, Hannah merasa canggung karena ini adalah pengencerotan pertamanya bersama pria manis macam Jacob. Walaupun Jacob sudah bersiap-siap dengan segala metode bercintanya, Hannah yang masih polos tak kunjung juga melepas bajunya. Well, they do if it's high poet. It's Dick. Yes. What's your mother like? All time. Make an effort. Kembali menuju Jessica yang serius melakukan saran dari teman kuliahnya. Berdandan ala Jablay lalu mempersiapkan kamera untuk memotret dirinya sendiri dalam keadaan telanjang dan ternyata orang yang dicintai Jessica selama ini adalah Cole. Aduh, emane rek, mending karo aku wae. Di sisi lain, Cole diam-diam merayap menuju rumahnya untuk sekedar mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Emily.
Dan sepertinya Emily juga merasakan keresahan yang sama, di mana ia dengan sengaja menelpon Cole dengan alibi jika alat pemanas airnya rusak. Alah, sok-sokan minta cerai lu mak, gabut juga kan akhirnya. Keesokan harinya, tiba-tiba Jacob menghubungi Cole setelah sekian lama menghilang. Ia meminta saran kepada Cole tentang bagaimana cara jitu untuk mendapatkan restu dari calon mertua. Nampaknya Jacob serius dengan Hannah yang telah berhasil merubah hidupnya dan berniat untuk menemui orang tuanya. Cole menyarankan Jacob untuk murah senyum, sopan santun, dan ramah tamah. Assalamualaikum, nyun sewu, kula Jacob. Angsal boten, kula melekoto putaran jenengan. Tanpa sengaja, Ibu Jessica menemukan amplop yang berisi foto di laci kamar. Tentu saja itu membuat ayahnya murka dan dengan penuh amarah pergi untuk menghajar Cole. Namun, sepertinya sekarang bukanlah waktu yang tepat karena Cole sedang menyiapkan pesta kejutan untuk kembali meminta Emily rujuk. Acara akan dimulai setelah anak sulung mereka datang. Siapakah dia? Ya, dia adalah Hannah, datang bersama pacarnya Jacob. Jadi, Cole dan Emily menikah muda saat usia mereka baru 17 tahun dan Hannah adalah buah hati pertama mereka. Cal? Is that him? Jacob dan Cole sama-sama bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ayah Jessica muncul dan langsung menghajar Cole. Robbie pun ikut kaget karena pria yang dicintai Jessica selama ini adalah ayahnya sendiri. Situasi bertambah kacau ketika David, selingkuhan Emily, tiba-tiba muncul di sana. Akhirnya, 4 orang pria bermasalah itu saling baku hantam satu sama lain. Cole memperingatkan Hannah bahwa Jacob adalah pria mata keranjang dan tentu saja Cole enggan merestui hubungan mereka. Semua jadi kacau dan Cole akhirnya pergi merelakan Emily bersama David. Beberapa hari berikutnya, Cole kembali mengunjungi bar tempat favoritnya saat gabut dulu. Jacob datang untuk kembali mencoba meyakinkan Cole bahwa dirinya telah berubah. Namun, Cole masih saja keras kepala dan enggan merestui hubungan mereka. Singkat cerita, tibalah saat dimana hari kelulusan Robbie berlangsung. Meskipun Robbie si bucin kesulitan dalam hal asmara, namun ternyata dia cukup bagus di sekolah dengan mendapatkan nilai kelulusan terbaik saat itu. Ketika menyampaikan sambutan di podium, lagi-lagi Robbie malah curhat soal masalah orang tuanya dan untungnya Cole menghentikan sambutannya sebelum menjadi lebih buruk lagi. Cole pun menghentikan Robbie dan menceritakan masa-masa indah bersama Emily dulu. Sepertinya hal tersebut mampu meluluhkan kembali hati Emily dan membangkitkan keberanian Robbie untuk mengutarakan cintanya pada Jessica di depan semua orang. Setelah acara selesai, mereka semua kembali bertemu dan terlihat raut wajah bahagia mereka. Jessica menerima cinta Robbie serta akhirnya Cole merestui Jacob dengan anaknya Hannah. Mamam.